Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah Statistika Pendidikan, saya memilih judul Hubungan Akhlak yang Baik dengan Hasil Belajar Siswa sebagai judul yang akan diuji nantinya. Poin yang akan diuji yaitu uji normalitas, uji homogenitas, menentukan uji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang memiliki tujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Ini adalah data yang akan kita jadikan acuan untuk pengujian nantinya. Di sini sudah ada 56 banyak data, yang selanjutnya akan kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Ini adalah data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dan data ini juga sudah dijumlahkan sehingga memuat X1-nya, X1 kuadrat, ZI, tabel ZI, FZI, frekuensi kumulatif, dan SZI. Masuk ke pembahasan, X1 didapat dari mengurutkan data dari data terkecil di X sampai data yang terbesar. X1 didapat dari X1 yang dikurangi dengan rata-rata, di mana dari data yang telah diurutkan dijumlahkan, didapatkan hasilnya 3914, dibagi banyak data 56, menjadi 3914 dibagi 56. Hasil akhirnya adalah 69,8928571. Maka seluruh X1 dikurangi rata-rata. X1 kuadrat didapat dari hasil X1 yang dikuadratkan. ZI didapat dari data dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Z tabel didapat dari melihat tabel Z sesuai dengan nilai yang dicari. Lalu dimasukkanlah nilai LO hitung dari FZI dikurang dengan SZI. Ini adalah bentuk dari tabel Z. Untuk mencari FZI digunakan rumus PZ kurang atau sama dengan ZI. FK adalah frekuensi kumulatif atau jumlah akhir frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. SZI diambil dari banyaknya ZI sampai ZI yang dibagi N. Setelah dihitung menggunakan rumus, maka didapatlah karena L hitung kecil dari L tabel atau 0,107 kecil dari 0,118, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah menguji normalitas data, maka sekarang kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: yang pertama, masukkan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas pada tabel uji Bartlett. Yang kedua, menghitung varians gabungan dari kedua sampel. Yang ketiga, menghitung log S kuadrat. Yang keempat, menghitung nilai B. Yang kelima, menghitung nilai X kuadrat hitung dengan rumus. Yang keenam, membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan K kurang 1 atau 4 kurang 1 sama dengan 3, didapatkanlah nilai X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Dengan kriteria, jika X kuadrat hitung besar dari X kuadrat tabel, data tidak homogen, tetapi jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel, maka data tersebut homogen. Ternyata, dari perhitungan di atas diperoleh jika X kuadrat hitung sama dengan min 7,72. Ini berarti jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel atau min 7,72 kecil dari 7,815, maka varians adalah homogen.
Setelah menentukan uji homogenitas data, maka selanjutnya kita menentukan uji hipotesis yang digunakan. Uji hipotesis yang kita gunakan adalah uji hipotesis rata-rata karena kita memakai dua buah jenis data. Merumuskan hipotesis. Hipotesis alternatif ada hubungan yang signifikan antara akhlak yang baik pada siswa dengan hasil belajar siswa kelas 8 di MTSN Jambi luar kota. Hipotesis nihil jika tidak ada hubungan yang signifikan antara akhlak yang baik pada siswa dengan hasil belajar siswa kelas 8 di MTSN Jambi luar kota. Membuat HA dan HO dalam bentuk statistik. HA R tidak sama dengan 0, HO, R sama dengan 0. Lalu kita membuat tambahan tabel, di mana tabel ini akan memudahkan kita dalam menentukan hipotesisnya. Dapat kita simpulkan bahwa dari variabel X dan Y setelah dilakukan analisis data melalui analisis korelasi produk momen diperoleh T hitung besar dari T tabel. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara akhlak yang baik dengan hasil belajar. Kesimpulan lain yang kita dapatkan adalah variabel akhlak yang baik pada siswa memberikan kontribusi terhadap hasil belajar. Penelitian ini mengandung makna bahwa dengan siswa lebih meningkatkan akhlak dalam proses pembelajaran, maka hasil belajar siswa akan menjadi optimal.